Krisis kelangkaan bahan bakar yang dialami Venezuela terutama sejak sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat telah membuat banyak warga beralih ke alat transportasi sepeda. Bengkel sepeda pun meraih banyak order perbaikan sepeda yang telah lama digunakan pemiliknya. Melihat seseorang naik sepeda merupakan hal yang tidak biasa selama bertahun-tahun di Venezuela, di mana harga bensin selama beberapa dekade di negara ini merupakan yang paling murah di dunia. Tetapi dengan kondisi negara yang menderita kekurangan bahan bakar kronis di tengah karantina COVID-19, bengkel-bengkel sepeda yang telah menderita di bawah krisis ekonomi 6 tahun negara ini sekarang dipenuhi dengan kegiatan setelah banyak warga yang mulai beralih ke transportasi sepeda. Seperti yang dilakukan Pedro Villegas, seorang dokter hewan yang telah bersepeda setengah jam sekali jalan ke kantornya. Yo tengo la bicicleta hace 20 años, justamente un amigo que se fue al exterior me vendió su bicicleta y la usé hace mucho tiempo y previendo que este problema de la gasolina iba para peor, hace como un mes la llevé al taller y la pusieron otra vez funcional y empecé a hacer distancias cortas y poco a poco, ya yo tengo más de 50 años, tenía que ir haciendo rutas, mejorando mi capacidad pulmonar. Sementara itu, Pepe Segura, 74 tahun pemilik bengkel sepeda di kawasan elit di Caracas Timur, sekarang tiba pukul 6 pagi setiap hari untuk mulai mengerjakan daftar pesanan yang sedang dikerjakan. Yo ha subido más o menos, yo calculo que con un 2.000, un 3.000%, por lo menos. Hay gente que yo jamás y nunca pensé que iba a andar en bicicleta, yo lo veo ahorita por ahí en su bicicleta, haciendo diligencia, haciendo trabajo, que yo jamás pensé que iban a comprar bicicleta. Y vecinos mismos de por aquí. Y la bicicleta, yo pienso eso, que va a quedar para quedarse ya. Sementara di negara-negara lain penggunaan sepeda didorong oleh kebutuhan untuk berolahraga atau ketakutan akan infeksi virus corona di angkutan umum, orang-orang Venezuela justru beralih ke sepeda karena kebutuhan transportasi yang sangat mendesak. Sepeda menjadi pemandangan yang semakin umum. Sebagian karena pertumbuhan layanan pengiriman yang telah membuat warga mengandalkan sepeda untuk mengantarkan pesanan produk ke rumah-rumah karena toko ditutup selama karantina. Meskipun memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, kilang Venezuela hampir lumpuh karena bertahun-tahun kekurangan investasi. Di sisi lain, sanksi Amerika Serikat untuk memaksa Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya telah membuat impor bahan bakar menjadi sangat rumit. Hoy vinimos a visitar un familiar aquí a Chacao y bueno, ya ahora nos devolvemos hacia la casa. Nosotros estamos retomando el tema de la bicicleta porque bueno, con el tema de la gasolina es un bien que tenemos y que estamos aprovechando para poder hacer así las cosas que hacemos durante todos los días. Sejak Maret, pengendara telah menghabiskan waktu selama 3 hari dalam antrian di pompa bensin yang dikendalikan militer yang menunggu untuk diisi. Setelah puluhan tahun menjual bahan bakar yang sangat disubsidi sehingga hampir gratis, pemerintah pada hari Senin menciptakan sistem baru, di mana pengemudi dapat membeli 120 liter per bulan bahan bakar bersubsidi seharga 2 sen dolar per liter. Di atas itu mereka harus membayar setengah dolar per liter. Pada harga terakhir, 1 bulan gaji minimum hanya dapat membeli 6 liter bensin atau sekitar 10% dari kapasitas tangki sedan biasa. Negara ini hanya melaporkan sekitar 1.500 kasus COVID-19. Banyak rakyat Venezuela mengatakan pandemi menyebabkan mereka lebih sedikit stres daripada kekurangan bahan bakar yang telah melumpuhkan banyak bisnis dan membuat banyak angkutan umum terhenti. Mekanik sepeda mengatakan mereka kebanyakan menjual tambalan dan ban baru yang umumnya merupakan hal pertama yang perlu diperbaiki pada sepeda yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Biaya penyetelan dasar antara 7 hingga 20 dolar lebih murah dari mengisi tangki bensin di bawah sistem penetapan harga yang baru. Sepeda bekas dijual antara 150 hingga 300 dolar di toko-toko dan situs web. Tetapi barangnya sering sulit ditemukan karena orang yang telah merencanakan untuk menjual sepeda seringkali akhirnya menggunakannya. Sementara sebagian besar toko berhenti mengimpor sepeda baru di tengah krisis ekonomi karena kurangnya permintaan. Dari Caracas, Venezuela, kontributor Nusantara TV melaporkan.